Halo semuanya yang ada di Instagram ataupun di TikTok. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oh, udah baru kelihatan layarnya. Oke, halo semuanya yang ada di Instagram. Sebentar. Mana ini? Kok hilang ya? Apa ya? Oh, ini. Sabar. Masih pemula. Halo Kak Miss Rara Ayu. Halo Kak Miss Rara Ayu, Kak Vito, Kak Uci, Kak Sabian, halo Kak Sabian, Kak Dian. Halo. Wow, ini Kak Kim Sabe juga ada, Kak Indri. Halo Kak Indri. Gimana kabarnya nih hari ini? Apakah sehat selalu? Oke, halo yang ada di TikTok Kak Mr. Jo. Halo Kak Mr. Jo. Oke, terima kasih semuanya udah join di live hari ini. Dadah. Udah terima kasih gitu udah mau bubar. Loh, belum dong. Ini kan baru mulai. Oke, Mas Bian mau duduk di mana? Di sini aja. Oke, nice. Oke. Halo Kak Novi, selamat bergabung di live Suara Rasa Indo Voiceover. Jadi untuk hari ini kita bakalan bahas kita bakal ngelanjutin materi yang kemarin sih. Masih ingat dengan materi yang kemarin, Mas Bian? Enggak, apa tuh? Aduh. Oke, buat yang minggu lalu nggak join ataupun sekarang udah lupa kayak Mas Bian. Jadi minggu lalu kita udah bahas tentang dubbing karakter dan hal-hal dubbing karakter dan hal-hal seputar voice over karakter gitu. Jadi contoh-contoh karakter dalam dunia animasi gitu, terus gimana cara dubbingnya, cara mendalami karakter gitu-gitu. Masih ingat gak? Enggak sama Aku sekali. kan kemarin nggak ada di live. Ada. Kapan? Emang ya ini lupa banget. Tapi oke. Jadi hari ini kita bakal lanjutin materi yang minggu lalu tentang dubbing karakter itu. Tapi di hari ini kita mau bahas yang lebih spesifik pada intonasi dan teknik dalam membaca naskah gitu. Wow, jadi buat teman-teman yang tertarik buat mendalami di dubbing karakter ini, jadi ini bakalan jadi informasi yang menarik sih, pembahasan yang menarik gitu. Jadi tonton terus live kita sampai akhir nanti. Mungkin ada pertanyaan atau insight-insight yang menarik dari teman-teman atau hal lain yang belum diketahui bisa ditanyakan langsung aja. Apa? Oh ya, ya teman-teman, kita mau beli gorengan dulu ya. Jangan. Ini oke. Jadi tapi di sini kita tetap ya kita bakal ada bintang tamu yang udah join. Enggak, bukan bintang tamu. Kita emang orang sini aja. Orang sini, iya sih betul. Ada orang sini.
Ada orang sini yang udah join aja dia. Aduh, ini memposisikan diri nyaman banget ya. Apa? Lanjut. Halo ya. Halo Kak Kepitiang, Kak Heyu. Tanang. Oh ya. Kak Kepitanang, susah banget. Kak Kepitanang, Kak Heyu, Kak Neo Voice. Halo, wow, ini sebenarnya Kak Neo Voice ini udah mahir dalam voice over deh kayak ini. Dari username-nya. Ya, gitu dah. Oke, halo semuanya. Oke, ngelanjut nanti. Kita bakalan ada narsum buat materi sore hari ini. Siapa? Ada Mas Bian. Wah, dibilang orang sini kok bukan bintang tamu. Ya, kita jadikan bintang tamu aja, Mas Bian. Ada V dong berarti harusnya. Ada. Bintang tamu ada V. Iya, dari kemarin kan kita bintang tamu V. Ya. Jujuran aja nih. Iya. Kasih berarti masuk dong. Aduh. V. Nanti ada fee seikhlasnya. Nggak boleh. Boleh dong. Harus boleh. Nggak bisa. Jadi narsum kita dan di sini ada Kak Kim Sabi, Kak Bian. Kak siapa? Sama satu lagi di sini, ini masih belum kelihatan. Nanti bakal muncul. Enggak muncul. Muncul ya. Suaranya ya. Harus muncul dong. Suaranya. Ada Mas Anin di sebelah sini. Bukan. Jadi sebelah kita tuh ada VTuber teman-teman ya. Ada VTuber, jadi nggak bisa nge-face reveal. Oh gitu. Emang VTuber gak boleh face reveal? Ya ngapain jadi VTuber kalau jadi face reveal? Mending jadi YouTuber biasa dong. Oh gitu. Namanya YouTuber, bukan VTuber. Oh, kalau VTuber berarti yang karakter itu doang. Kalau YouTuber itu kan YouTube, kalau VTuber itu berarti Apa? YouTube. V-nya apa? YouTube. Karena setahu aku kalau VTuber itu yang karakter itu nggak sih anime yang dijadikan? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Bisa aja dia cuman hewan. Emang iya. Ya malas banget. Iya, emang ini hostnya kadang nggak jelas. Emang nggak jelas harusnya. Pindah tempat kah ini dari Kak Gupi Tenang? Pindah tempat. Tempat enggak sih ya. Kita lagi ada perombakan aja ruangannya. Jadi emang vibes-nya biar beda ya. Suasana baru katanya. Biar ada suasana baru gitu. Gitu Kak Gupi Tenang, ada vibes baru nih di studio kita. Wow, yang di Instagram ada Bapak Fine. Finishine. Karuni Kak Agung. Hai kakak. Kak Agung Asegar. Halo kakak. Hai. Kak Agung Asegar bukan Siregar ya. Stay tune lagi nih. Oke, thank you ya. Jadi Kak Agung, thank you. Stay tune terus dong. Hari ini kita bakalan bahas tune in, bukan stay tune. apa? Saya tune in lagi. Oh, tune in, stay tune. Kok stay tune lagi? Ya ampun, sorry. Gimana? Kamu perasaan salah baca terus ya? Dari si Asegar jadi si Regar. Ya udahlah ya. Topiknya apa nih? Ya, topiknya kita bakalan lanjutin pembahasan kita yang minggu lalu. Kan kita bahas dubbing karakter nih. Jadi hari ini kita bakal lanjutin ke intonasi dan teknik dalam membaca naskah. Terutama untuk karakter gitu. Gitu Kak Agung. Oh iya, ini khusus karakter. Atau semua apa tentang intonasi atau iya sih sebenarnya bisa in general di intonasi. Tapi mungkin biar lebih mungkin kita lah dua-duanya lah. Ada yang general berarti. Gitu terus sama yang untuk spesifik dubbingnya aja. Dubbing kan biasanya pakai naskah terus ngikutin mimik, ekspresi dari karakternya juga kan. Jadi kayak kalau dubbing lebih effort gak sih? Kalau dia cuman batu, ini nggak punya ekspresi. Tapi dia ngomong gimana tuh? Gimana tuh? Aduh, gimana? Ada loh batu ngomong. Contoh karakter batu emang ada ya? Ada batu. Rockman. Siapa? Rockman? Gak ada. Batu. Ada. Ini Rockman ngarang. ada loh karakter Rockman. Ada Rockman. Gak ada. Sama Megaman itu kan dia. Rockman sama Megaman. Megaman. Nggak tahu Megaman. Megaman. Taunya Mega-chan.
Netizen siapa? Ya yang Megaman, tahu-tahu Megaman. aja. Oke gitu. Oke, ini Mas Adin nggak mau Enggak. Face reveal bener nih. Apa tadi namanya? VTuber. Iya. Oh, VTuber. Oke. Tapi kedengeran kayak dari suara Mas Anin ini. Sebenarnya dari antah berantah sana gitu. Kedengeran gak ya teman-teman yang ada di TikTok maupun Instagram? Dengar dong, masa nggak dengar? Suara banter lo ini udah lo. Oke, harusnya kedengeran lah ya. Oke. Oke, nice. Nah, ini kan aduh, langsung ke materi aja ya. Loh jangan, katanya mau bikin games. Apa games apa? Oh, games berhadiah? Iya. Udah nyiapin tadi apa nih? Katanya mau ada games. Oh, katanya mau ada games. Ada. Hadiahnya apa? Ada hadiah laptop. 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 Bukan laptop. Laptop. Ini udah mencurigakan. Aduh, ada hadiah laptop. Emang mau game apaan? Lah kan bukan aku yang nyiapin. Nggak Kan ada host berarti. yang nyiapin dong harusnya. Mau bikin belum games. belum ada. Games dong. Aduh, apa ya? Main tebak-tebakan aja deh. Tebak-tebakan tuh. Tebak-tebakan. Bakso apa yang bisa berenang? Bakso apa yang bisa berenang? Emang apa? Bakso ikan. Aduh, meskipun bagus tapi kak gitu banget. Kak Runi sedih kak nggak dapet tiket BTS. Ya elah kak, Ya kita juga war ampun. Kak, barusan. Wah, sayang banget. Ini buat teman-teman yang di TikTok maupun di Instagram, apakah siang ini ngikutin war tiketnya? Apa itu? Arirang ya? BTS. BTS Arirang, bukan Araring, bukan. Kok Araring? Arirang. Kok Araring? Udah deal. Bakso. Wah, sayang banget ya. Ini sepertinya ikut warnya di jam 1 sih. Jadi Kak Runi gak dapet dah ya. Kita aja yang ikut dari jam 12 aja nggak ada. Ini ada salah satu Nah makanya lemes teman-teman Army ya. ini. Ini siang tadi udah semangat banget buat ikut war. Ternyata nggak dapat. Nggak dapet. Aduh, sayang banget. Padahal udah siapin personil buat war semua loh. Tapi masih aja gagal. Ya gimana? Belum rezeki. Belum rezeki. Aduh. Tuh, makanya ngadain konser sendiri. Kita ngadain konser sendiri aja kalau begitu. Oh, boleh nanti Mas. Aibman show live stage perform. Ngawur banget. Nggak bisa dong. Bisa. Nggak ada. Gimana tebak-tebakannya? Lanjut dong. Aduh, Cuma aku nggak ada satu. tebak-tebakan. Tebak-tebakan dong. Tebakan lah. Aduh, nggak ada Cuma ide. satu aja deh. Apa ya? Aduh, tiba-tiba nggak bisa mikir. Udah kuis ini deh, kuis interaktif. Kuis interaktif. Mm-mm. Apa contohnya? Siapa pencipta lagu Halo Halo Bandung? Oh, boleh. Siapa pencipta lagu Halo Halo Bandung? Wow, Kau sangat yang random banget ya jawab. tiba-tiba. Kamu dong yang jawab. Oh, aku. Oh, aku. Ya bebas deh. Viewer boleh deh, teman-teman boleh deh. Call friend boleh. Kayak Halo Halo Bandung itu Siapa? Ismail Marzuki kah? Kayak bukan deh. Benar. Bener dong, Eh. itu Marzuki dong. Oh. Masa orang Bandung? Oh, betul ya. Ismail Marzuki. Wow, sangat terbukti cerdas ya berarti. Oh, dia nantang mah. Lagi kasih biar. Kasih lagi. Aduh. Kasih lagi. Apa? Siapa penemu teori relativitas? Aduh, nggak jadi deh. Cerdas. Mana? Teori relativitas loh, itu gampang banget loh. Ah, nggak tahu. Teori dari semua teori. Relativitas. Mm-mm. Relativitas. Aduh, aku nggak tahu. Aku tahunya Newton. Bukan Newton. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, nyerah. Albert Einstein. Oh, alah.
Itu EMC kuadrat. Oh, MC kuadrat energi kan ya? Bukan, energi kan P. Emang iya? Enggak, P itu tekanan, Mas. Oh. Pressure kan. P itu kalau misalnya chatnya nggak dibalas-balas. Itu P. Nah, Ya, itu kalian aja sih. Oh. nah ngomongin soal P nih, Mas. Apa? Ada gak sih di suatu adegan, entah itu di kartun, di film atau di drama-drama kok begitu, atau di Kayaknya ngambil ini. atau di drama-drama apalah, di series film itu kan biasanya kan ada kayak misalnya suara dibatin gitu loh. Ya. Cuman kadang ngeliatin chat teks dari HP, terus chatnya dikeliatin, Terus dibaca. tapi pakai suara batin. Nah kalau teksnya cuma P gitu gimana ya? Ya, dibaca juga. Bacanya P gitu ya. Enggak, yang bacanya enggak P, yang bacanya sabarlah. Itu mah cuma P. Tapi batin itu sabarlah. Kalau ada pertanyaan tuh, Bang. nih, aduh ini nagih janji lagi, ya ampun. Mana katanya mau workshop dubbing lagi ya, tolong hibur adik ini kakak-kakak. Waduh, thank you Kak Runi udah diingatkan ya. Tapi workshop dubbing online itu kayak masih minggu depan gak sih? Minggu ketiga. Lah ya minggu depan. Minggu ketiga. Minggu depan. Minggu ketiga, Bang. Bukan minggu ke depan, minggu ketiga. Minggu ketiga bukannya minggu depan ya? Minggu ketiga itu minggu depan. Ini kan minggu kedua. Ini minggu ke-6. Nah, Minggu ketiga masih 2 tahun lagi. Nggak tahu dia. nggak tahu dia. Aku nggak tahu. Apa sih kok bisa jadi minggu ke-6 ini Ini minggu ketiga, minggu depan karena ini masih minggu depan. Insya Allah ya. Stay tune aja Kak Runi. Stay tune Kak Runi. Dipantengin terus sosmed Indo Voiceover buat info dan ya itulah. Buat info Info dan dan segala macam lah. nanti ada deh. Seru loh. Ini workshop kali ini seru banget sih. Dan kayak bakalan jadi wow, something yang wow banget. Jadi join dah. Boleh di-spill nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Workshop tentang apa? Nah, tentang apa boleh spill aja sedikit. Spill aja dikit. Boleh dah, boleh. Jadi workshopnya besok itu tentang ini, kalian besok tuh pakai, teman-teman tuh pakai Zoom terus masuk, nanti kan diinfoin kan sama admin lah ada di sebelah ya. Diinfoin nanti kalian teman-teman join lewat apa biasanya itu apa sih? Invitan langsung link atau Link. Langsung link ya? Zoom. nah begitu. Terus masuk aja teman-teman. Itu Udah. doang spillnya. Terus kalau Kan dimasuk- spill dikit-dikit aja. Itu cara masuk Zoom-nya aja. Ya, jadi ya. Jadi buat spillnya untuk besok kurang lebih nggak jauh beda dengan topik live kita kemarin dan hari inilah, masih ada sangkut pautnya gitu. Nah, sebenarnya di chat itu live chat itu juga ada yang udah nge-spill sih. Emang iya? Ya itu disebutin. Mana? Nah itu ya ini Siapa? sendirilah. Cari Cari sendiri lah ya sama teman-teman. Di live chat Instagram ya teman-teman warga TikTok, bukan di TikTok ya. Emang nggak bisa di scroll ya? Bisa harusnya. Bisa. Nah, Oh, bisa. Oh mungkin masnya nggak error. Oh aku yang nggak bisa scroll. Itu loh ada terlihat jelas. Nggak ada. Ada. Terlihat jelas itu loh Bang, di situ Bang. Di mana? Nah, Nah lah. kita lanjut aja lanjut. Lanjut ke apa itu? Nggak ada. Ada. Ya udah deh kalau Jadi ada. mau bahas apa ini? Nah, mau bahas apa nih? Tadi aduh Boleh lupakan. jelasin dulu. Bahas intonasi dan teknik dalam membaca naskah voiceover ya, mungkin in general sama karakter gitu. Jadi mungkin aja bisa dubbing animasi atau apa gitu. Nah, dari Mas Ani nih sebagai sesepuh
Ah, Dari Mas Anin, ada nggak tips atau cara atur nafas selama ngedubbing atau voice over gitu? Kan nggak semua orang tahu ya. Contohnya saya nih, biasanya kalau baca itu kadang kayak pas di tengah kalimat atau ngomong gitu tiba-tiba kehabisan nafas terus kayak ya udah kayak nadanya rendah hilang gitu terus baru disambung lagi jadi kalau saat dubbing atau voice over kan kayak kurang profesional banget ya. ya. Nah itu gimana cara mengatur nafas gitu? Itu gimana, Sabian? Cara mengatur nafas pertama kalian olahraga ya. Iya sih, kalau basic ya olahraga. Olahraga. Terus Maksudnya biar ya dari ya, sebenarnya kalau misalnya tekniknya itu tuh kayak ibarat hukum tabur tuai gitu loh. Jadi kalau emang dari dalamnya udah bagus, kalian nggak akan sesusah itu untuk teknik pernafasan, ngambil nafas diafragmal atau gimana lah. Dia olahraga, jaga pola makan ngaruh nggak ya? Enggak ya? enggak. Olahraga sih yang Olahraga, paling berpengaruh kalau buat ngatur pernafasan nafas. ya? Itu kan secara global ya, tapi kan ini yang ditanyakan sama Ayub kan selama voice over. Selama voice over. Ngatur nafasnya gimana gitu. Oh, ngatur nafasnya ya. Jadi sebenarnya bisa ada beberapa cara, cuman ya itu nanti dilanjut sama Bang Anin aja ya. Gimana Jadi- sih? Ini kok jadi- setengah-setengah. Bisa ya biar adil, biar sama-sama naik gitu. Betul. Itu ada pakai ini biasanya tuh bisa diakalin pemenggalan skrip, pemenggalan kata. Ya, Nah, betul. jadi sekiranya nafas kalian tuh seberapa sih? Dicoba dulu kan. Ternyata kalau masih misal satu kalimat tuh 12 kata gitu misal. Ternyata nggak kuat. Ya udah dipenggal aja jadi dua bagian gitu. Entah di situ ada tanda koma lah atau apalah begitu. Oh, gitu ya. Nah. Jadi kalau mau cara ngatur nafas selama voice over itu sebenarnya tuh kita pahami dulu skripnya. Ya, Oke. pahami dulu skripnya. Terus dalam satu kalimat itu tuh seberapa panjang sih sebenarnya. Ya. Dan pastikan ada beberapa part yang bisa diberi penggalan atau diberi koma di situ. Oh, oke. Nah, terus koma itu fungsinya untuk apa ya? Itu untuk kesempatan kalian untuk bisa mengambil nafas. Gitu. Jadi tapi kalian harus memahami dulu gitu loh. Tapi tidak semua semata-mata nafas kita berhenti di situ terus kita kasih koma di situ ya enggak. Jadi kita lihat dulu skripnya, tergantung skripnya. Jadi kalau misalnya memang skripnya di situ bisa diberikan koma atau tanda titik atau apapun itu nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua kalimat tuh bisa dikasih kan. Gitu. Jadi kalau misalnya tips cara mengatur nafas selama kita baca voice over ya itu dia. Kita pahami dulu skripnya. Oke. Lalu baru kita bisa memberikan tanda-tanda untuk kesempatan kita mengambil nafas itu ada di mana. Gitu. Kalau misalnya tadi yang dijelaskan sama Sabian itu berarti kan dia lebih cara mengatur nafas secara global ya. Dengan cara berolahraga dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya dalam voice over ya begitu cara ngatur nafasnya. Oh, jadi nambahin cari aja tempat di mana bisa berhenti gitu ya. Betul. Kalimatnya. Tapi kalau semisal skripnya panjang banget dan harus teks itu panjang terus harus selesai dalam satu tarikan nafas itu gimana? Ada juga, itu tergantung dari skrip yang dibutuhkan kan dan kegunaannya dibutuhkannya tuh untuk apa skrip itu gitu loh. Karena ada juga yang kadang-kadang skripnya panjang tapi kita hanya butuh waktu tuh yang sedikit. Jadi kan secara mau nggak mau kita harus bacain skrip itu dengan sangat cepat gitu kan ya ibaratnya. Ngebut. Jadi kalau misalnya ngebut itu ya sebisa mungkin coba langsung dibaca dengan satu kali tarikan nafas dan itu biasanya dihilangkan aja ininya titik komanya jadi langsung bablas saja buat ngejar durasi cuma ya memang nanti terdengarnya aneh lah pasti gitu loh. Gitu ya.
Kalau misalnya nggak ada titik koma kan aneh kan. Makanya Aneh. kalau semisal ya kalau di film-film kan ada ya kayak orang marah gitu ya, terus ngomongnya nyerocos panjang gitu kayak cuma dalam satu tarikan nafas gitu loh. Jadi Iya. kalau harus di dubbing gitu sebuah kesusahan kan. Tergantung orangnya. Oh. Kalau misalnya memang orangnya itu punya ibaratnya paru-parunya normal ya, dan dia bisa mengambil nafasnya panjang, jadi nggak masalah juga gitu. Oh. Satu kali tarikan nafas. Cuma kan nanti kalau misalnya dalam satu kali tarikan nafas kita nggak berhenti, itu kan berpengaruhnya ke intonasi. Oh, Pasti gitu. intonasi tidak akan stabil. Jadi berarti kalau kamu ngerocos terus pasti intonasi akan turun kan. Oh, heeh. Kalau misalnya nggak turun malah naik nanti yang berujung dalam istilah musik ada falset ya, falset. Jadi kayak ya itu kita nggak bisa nafas itu. Oh, gitu. Itu kehabisan nafas. Jadi ya harus diatur baik-baik nafasnya. Oke, nice. Oh gitu ya. Tapi kan biasanya kalau di itu kayak sering ya baca gitu tentang voice over gitu, jadinya disarankan buat pernafasan diafragma, pernafasan perut atau pernafasan dada. Nah itu pernafasan diafragma itu yang gimana sih? Pernafasan diafragma. Iya kan betul kan ya, pernafasan diafragma kan ya dipakai ya? Kalau pernafasan sih kalau misalnya kita di dalam Atau sama aja sebenarnya? kalau nggak harus sih sebenarnya. Kalau di nggak voice harus over ya? tuh malah lebih ke pakai suara dada atau suara head voice ya, suara kepala gitu. Itu sebenarnya sama kayak dalam dunia musik juga kalau kita nyanyi gitu loh. Menggunakan suara kepala, head voice atau suara dada gitu, suara chest. Oh, gitu. just voice. Gitu. Kalau misalnya pernapasan sih kayak lebih ke ini ya, lebih ke dunia kesehatan itu. Yang bahas-bahas kayak gitu. Jadi kayak menyesuaikan aja ya? Iya. Oh, wow. Falset ala what? Ya benar itu. Itu head voice itu. What? Gitu. Emang iya gitu head voice? Itu Head voice. voice. What? What? Iya. Oh, Suara aslimu kan begini. Heeh. Nah, kalau head voice ya itu. What? Nggak tahu Itu sih. Apapun sebenarnya kalau misal kamu ngomong tapi terus tiba-tiba atau teriak lah, biasanya head voice teriak ya. Teriak. Buat teriak-teriak ya. Itu palamu pusing Untuk gitu. ngambil nada tinggi sih sebenarnya head voice itu. Oh. Biasanya. Biasanya yang bikin apa sih agak pusing terus intinya di kepala rasanya kayak Nah, Ya, nggak itu sih? berarti kamu menggunakan head voice. Kalau kepalamu pusing berarti itu head voice. oh gitu. Tapi kalau chest voice gimana? Ada tanda-tandanya nggak? Kalau chest voice kayak kamu ngomong biasa, Oh. kamu tuh dari Oh, ini, gitu. dari dada. Ya. Oh, Kayak begini, gini kan. Nah, suaranya Nah, suaranya kan ketika Oh. di sini. Tuh. oh gitu. Berarti suara dada itu ya suara normal kita biasa percakapan Ya kalau hari-hari kamu lah ya. ngomong secara nggak sadar itu kamu bisa disebut dengan suara dada itu. Oh gitu. Secara nggak sadar ketika ngomong. Oh gitu, baru tahu. Oke, oh wow. Oh iya, tadi kan katanya Mas Bian nih, ada olahraga buat untuk melatih pernafasan nih. Ada nggak olahraga yang disarankan gitu? Ya banyak sih. Sebenarnya Apa? semua olahraga bagus buat pernafasan ya. Ya sebenarnya kardio, jalan kaki tuh sebenarnya juga oke loh buat ngatur pernafasan. Tapi ya nggak jalan kaki dari kasur ke kamar mandi terus balik lagi ke kasur. Itu mah jatuhnya males aja, mager itu. Yaduh. Berjalan kaki tuh sepele cuman bagus loh daripada lari ya, karena lari itu kan kita butuh tenaga lebih. Jadi ngompa si jantungnya tuh lebih keras lagi kan. Nah kalau jalan kaki tuh dia lebih santai, jadi buat sambil relax juga, relaksasi pernafasan. Jantungnya juga santai ya. Jantungnya santai. Relax ya jantungnya. Relax, Kayak di iya. pantai itu. Santai, Santai. Kayak di pantai. Lagi Oh, santai, gitu. jalan kaki tuh oke loh. Oh, berarti kayak berjalan kaki tuh kayak sekaligus latihan nafas gitu ya? Ngatur juga. nafasnya juga ya? Kalau enggak ini kalau mau lebih rada
nggak ekstrim sih, rada berat dikit tuh berenang. Berenang. Ya berenang nggak ekstrim dong. Nggak ekstrim, nggak pasti daripada jalan kaki loh. Yo. Oh. Berenang tuh juga lumayan ngelatih pernafasan tuh. Iya sih. Kecuali teman-teman pakai insang ya. Teman-teman Nggak ada. bernafas pakai insang, nah itu berenang biasa aja bagi kalian. Bagi teman-teman. Nggak ada dong. Paruh. Mana ada orang bernafas pakai insan gitu. Ya, Insang. berenang itu kan dia ngambil nafasnya pas ada ke ini di luar airnya kan. Ke darat. Di dalam airnya kan kita nahan tuh. Terus baru kita buang pelan-pelan, itu kan ini apa? Ngelatih pernafasan juga. Oh gitu. Soalnya nggak bisa renang. Nah itu kalau bisa cemplungin lah. Jadi kalau nyembur ke air kadang ya gitu. Ya tau lah kalau orang tenggelam itu. Cemplungin lah dia. Jadi Gitu. sebenarnya teori kalau misalnya kayak tadi yang dibilang sama Sabian ya, Yap. kita lagi nyelam terus habis itu kita ngambil nafas, itu kita harus naik ke atas. Ngambil nafas, ngambil nafas, Tarik kita ke nafas atas, gitu. tarik nafas, lalu habis itu nyelam lagi. Itu sebenarnya sama ya teorinya, kayak misalnya kita membacakan voice over. Oh iya. Kita betul. membaca skrip sama. Kita Oh, lagi iya. baca itu diibaratkan kita lagi menyelam. Terus Oh. kita udah kehabisan nafas di situ. Kita harus naik. lagi. Nah, Ngambil nafas lagi. Betul. Ngasih jeda di Kasih voice jeda di overnya situ. gitu. Oh. Habis itu kita lanjut lagi nyelam lagi, ngomong lagi. Kalau di voice over kan gitu. Cuma ya gitu. tinggal perbedaan tekniknya aja. Kalau di berenang itu kita ngambil nafasnya, kepalanya keluar, ngambil udara. Kalau di voice over kita ngambil udaranya dengan cara titik, diberikan titik atau koma di situ dalam skrip untuk berhenti, memberikan jeda sedikit, kita ngambil nafas. Oh, iya betul Bang. Wow, insight baru ternyata. Berenang konsepnya hampir sama dengan melatih pernafasan kalau lagi dubbing atau voice over ya. Betul. Wow. Bagus banget. Apa? Kok dead air gini? Jangan dead air dong. Dead air. Ini lihat-lihat dulu di Instagram. Oke, hai. Komen. Nah, oke boleh ya kalau teman-teman di Instagram atau di TikTok ada pertanyaan boleh banget. Langsung aja di drop ya. Atau ada yang mau ngajakin ayo berenang nggak apa-apa. Kata bilang biarin aja. Aduh, jangan. Ajakin lah dia berenang lah. Oh, kalau nggak bisa renang ya. Padahal kalau cetek aja sih bisa. Nggak tahu ya, banyak nggak bisanya. Oke, halo yang ada. Aduh, ya ampun. Ya, susah banget. Hai yang ada di TikTok. Ini banyak banget sih yang join keluar gitu. Jadi ya hai. Muhammad Irawan. Widih, Kak Irawan begini. Irawan. Wow. Halo. Ya gitu dah. Oke, selamat bergabung ya buat teman-teman yang di TikTok. Gitu. Oh, wow. Jadi gitu ya cara ngatur nafas. Mau ngajakin berenang itu Irawan. Enggak sih. Terus sama wah berenang tuh basic skill Kak. Nah, berenang basic skill loh. Aduh, tersindir banget. Skill loh. Berenang kalah sama bebek. Bayi yang bisa berenang loh. Iya sih. Jadi kalau misalnya ada banjir itu kayak ya udahlah ya pasrah aja. Bisa pasrah. Banjir. Jangan ada banjir dong. Anjir. Masa mau banjir? Jangan dong. Aduh. Iya sih ya, mungkin harusnya bisa ya. Bisa belajar lah. Belajar berenang penting loh. Emang Mas Bian bisa berenang? Bisa lah. Emang iya. Kok meragukan Mas? Ani emang bisa. Wah, Gampang berenang itu. Berenang tuh gampang ya. Aduh. kalau berenang itu nggak perlu dilatih aja, masuk di dalam air, ngerakin kaki aja gitu tuh bisa secara otomatis sendiri kok. Gitu loh. Asalkan nggak panik aja. Kalau pas Oh, geraknya yang penting mungkin nggak takut. banyak yang bisa ya, tapi aku pas ngambil nafasnya nggak bisa. Jadi kalau udah gerak itu Ya, nggak usah bisa. ambil nafas. Makanya pakai insang. Safir. Pakai insang. Nggak usah Jadi ngambil nafas. lebih nggak bisa ngambil nafasnya sih. Jadi ngambil nafasnya harus sambil berdiri lagi gitu. Jadi kayak ngulang dari awal gitu.
Ya Kebayang kamu nggak? berarti berenangnya jangan berenang yang menyelam. Betul. Berenanglah gaya katak gitu. Misalnya gaya katak kan kepalamu nggak perlu Oh, di nggak atas gini mah. nggak perlu nyelam. Oh, gak bisa kalau gitu. Gaya paling gampang tuh gaya katak loh ya. Aku malah gak bisa. Gaya paling gampang tuh gaya katak loh di dalam berenang tuh. Yang kedua tuh gaya bebas, yang paling susah itu Iya. menurutku gaya kupu-kupu. Kupu-kupu, Yang kupu-kupu itu ya capek sih. capek banget. Hmm. Itu aku pernah latihan itu selalu kram. Aku cuma bisa yang gaya ngambang itu, wajahnya ke atas itu. Itu pun juga sering tenggelam. Nah, itu berarti kamu takut. Ah, Panik. itu kamu Ya gitu. water phobia. Aduh, ya gitu Karena deh. kalau kita relax itu otomatis tuh ngambang. Nah, Oh gitu. Badan tuh otomatis ngambang kalau relax. tuh. Oh, berarti banyak paniknya ya. Nah, Oh, oke. Gitu. Jadi latihan fisik juga bisa mempengaruhi cara seseorang mengatur nafas juga ya. Jadi nggak usah panik-panik banget. Nggak usah panikan kayak aing ya. Panikan mulu. mau panik sekarang panik. Enggak dong. Masa panik sih? Oke, tadi kan wah ini kayak dari pembicaraan sekejap tadi udah banyak banget yang udah dibahas nih, dari mulai ngatur nafas, terus juga ngatur pemenggalan di teksnya juga udah sekalian poin kedua itu. Terus ada latihan fisik juga. Latihan fisik. Yang latihan fisik buat ngatur pernafasan tadi. Tinju. Nggak ada. Nge-gym. Ngejim. Itu juga latihan fisik, nge-gym. Latihan fisik untuk melatih pernafasan spesifik. Trail run juga fisik. Trail run, ini ya terlalu fisik banget itu. Aduh, nggak kesal dewe mah. Terus kemudian kalau udah mulai masuk ke dunia rekaman nih, Nah, Kenapa sih orang ini kenapa sih hostnya ini kenapa loh? nah kan banyak ya, nggak semua orang itu kayak ketika mau ngomong atau mengutara ya, kayak mau mendalami itulah naskahnya, tuh nggak semua orang itu kayak punya rasa pede gitu loh. Jadi kayak banyak ragu atau mungkin nggak se-ekspresif itu gitu loh. Nah, gimana caranya agar bisa lebih ekspresif kalau waktu dubbing karakter gitu? Jadi kayak harus melatih emosi dirinya sendiri sih. Iya, itu sebenarnya ngelatih kepedean sih. Itu nggak hanya di dubbing ya. Nggak perlu dubbing pun, misalnya dapat project voice over untuk iklan atau untuk kompro dan sebagainya juga pasti, kalau gugup ya gugup pasti, nervous ya nervous dong. Jadi nggak ada hubungannya sama ini cuma khusus dubbing apa enggak gitu kan. Dan itu kembali lagi balik ke personalnya. Bagaimana cara mengatasi rasa gugupmu itu sendiri, bagaimana cara membuat dirimu itu menjadi pede gitu loh. Nah, faktor orang-orang nggak pede itu banyak gitu loh. Mungkin dia merasa minder kan, mungkin dia berpikiran kalau suaranya dia jelek kan, nggak bakalan laku lah suaranya. Itu kan udah jelas nggak bikin pede gitu loh. Kalau dalam voice over. Terus kadang-kadang kita kan rekaman kan misal sama orang nih, nah mungkin diliatin orang juga bikin gak pede tuh. Nah, itu itu juga yang bisa. bikin gak pede. Nah, itu gimana? Ada nggak buat ngatasin itu? Jadi contohnya semisal nih, Mas Anin sama Mas Bian jadi yang SE-nya nih ngurusin. Nah, terus semisal aku yang jadi voice talent-nya. Tapi pas baca naskah itu kayak ragu-ragu atau malu buat kayak ini ekspresifnya harus semangat, harus sedih gitu loh. Jadi kayak jatuhnya malah nadanya flat semua gitu. Gitu. Jadi gimana biar pede? Biar pede. Itu sebenarnya ada dua faktor. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Yang faktor internal itu tuh faktor dari dalam diri sendiri. Berarti bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita sendiri dulu. Itu kalau misalnya mau berlatih supaya pede, itu bisa berlatih sendiri di depan kaca, kayak misalnya depan kaca. Terus kayak misalnya orang-orang teater tuh suka berlatih dia ngomong sendiri atau dia peran sendiri gitu loh, di depan kaca atau di depan kamera. Itu bisa ngelatih kepedean. Gitu. Terus juga kalau misalnya mau ngelatih kepedean ya, kalau misalnya kita bekerja di
dunia voice over yang notabene ngomong, ya perbanyaklah kita ngomong dengan orang lain. Yap. Ketemu dengan orang, kita ngobrol, kita ngomong, itu tuh kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Gitu. Yap, benar. Oh gitu. Berarti sebenarnya nggak ada trik atau tips khusus, tapi kayak memaksakan diri buat harus ekspresif gitu. Iya nggak sih? Iya, karena itu baliknya tuh ke personal gitu loh. Kalau misalnya memang orangnya dia tidak percaya diri, orangnya tuh Ragu, apa tuh ya, introvert ya, mungkin bisa dibilang mungkin introvert, yang introvert gitu. pendiam, apa-apa malu, ketemu orang aja malu, itu berarti harus dilatih dulu dari dalam diri sendiri, gitu. supaya dia berani untuk ketemu dengan orang, berani untuk ngobrol dengan orang. Itu caranya gimana? Itu caranya ya diri sendiri juga yang paham, yang tahu gitu loh. Gimana sih kamu tuh bisa supaya aku tuh diri aku tuh bisa percaya diri gitu tuh. Tipsnya kan beda-beda per orang. Itu tuh personalnya, itu yang dari internal ya. Terus kalau yang tadi aku maksud dari eksternal, kayak yang tadi Ayub bilang itu, kalau misalnya kita lagi rekaman, terus habis itu kamu rekaman tapi terus diliatin sama SE-nya. Terus dia jadi malu, jadi gugup, gitu kan, jadi takut gitu. Itu kalau dari eksternal tuh seperti itu. Bagaimana mengatasi eksternalnya? Kalau eksternal itu berarti dari orang lainnya. Berarti bagaimana caranya si orang lain itu atau SE-nya itu yang bisa membarukan diri dengan sang talent. Gitu. Gitu. Jadi supaya kan nggak mungkin kan si SE ngelihat talentnya itu tuh, waduh kayaknya malu-malu nih orangnya, takut. Emang muka aku segalak itu gitu. SE-nya kan gitu. Berarti SE-nya yang harus berbaur. Udah santai aja, Kak. Relax aja, Kak. Gitu sambil diajak bercanda dan sebagainya supaya membangun suasana yang tidak tegang, tidak canggung dan sebagainya. Lebih kesannya lebih akrab. Betul. Talent lebih relax, relax, lebih santai. Jadi dia tidak gugup, tidak takut dan tidak nervous. Itu yang dari eksternal gitu. Oke. Wow. Oke gitu. Sebenarnya bagus banget ya. Jadi kalau teman-teman teman-teman yang mau fokus di dunia, mantap penjelasannya, Kak. Mantap dong, jelas, mantap dong. Thank you Karen nih. Jadi kalau teman-teman semisal saat ini yang baru mulai di dunia voiceover gitu, dan masih merasa nggak pede atau buat gimana ya, voice acting nggak sih kalau untuk yang ekspresif gitu-gitu nyebutnya di voice over itu voice acting? Ya, voice acting bisa. Kan? Voice acting atau dubber itu emang lebih ekspresif. Jadi kalau biar teman-teman gimana lebih ekspresif dalam mengutarakan teksnya, naskahnya gitu, teman-teman di kehidupan aslinya juga harus bisa lebih ekspresif ke dunia luar gitu, dunia kita gitu, dalam keseharian gitu. Jadi harus dipaksakan ya gitu. Ya, bukan dipaksakan juga sih sebenarnya. Kalau misalnya memang tidak bisa, tapi ada juga nih orang yang ibaratnya dalam kehidupan aslinya tuh dia introvert. Tapi dia tuh pede dengan kemampuan dia, dengan suara dia misalnya, atau dengan apapun dia mengekspresifkannya ke hal-hal yang seperti itu, walaupun tanpa memperlihatkan personalitinya. Itu banyak juga. Banyak ya? Iya. Banyak banget. Sebenarnya orang itu dia introvert, tapi ternyata dia di luar sana tuh dia bikin diam-diam atau gitu bikin, ya. Bikin kartun kah, atau bikin gambar komik kah, atau apa yang bisa mengekspresifkan dirinya sendiri itu banyak gitu. Jadi nggak harus dengan orang ke orang lain ya. Tapi bisa ke media-media lainnya juga. Betul. Oke, mungkin teman-teman yang Jadi tiba-tiba personal lagi. Tiba-tiba mungkin ada teman-teman introvert yang jadi VTuber atau iya banyak. jadi apa gitu. Kayak saya ini saya introvert, makanya malu aku mau muncul di kamera. Gitu. Bagus banget. Jadi nggak harus ke orang, bisa diekspresif ke berbagai media gitu. Wow. Oke, nice banget. Salam kenal. Halo Kak Rara, Anggita, salam kenal juga yang ada TikTok. Wow. Tiba-tiba rame. Halo Kak Rara. Selamat datang di live-nya di voiceover. Boleh Kak Rara dan teman-teman di Instagram kalau ada pertanyaan tentang di TikTok. Tadi aku ngomongnya apa?
Kak Rara di Instagram. Kak Rara di TikTok. Karena yang di TikTok dan Ini. juga teman-teman di Instagram. Nervous. Baru kita bahas ini nervous dia. Aduh, mulutnya sering typo. Seru banget dunia VO, Kak. Seru dong, jelas seru, Kak. Seru banget. Jadi ikutin Indovoice dah buat ngikutin info-info menarik lainnya. Juga project-project menarik juga sih. Tentunya ada. Oke. Gitu. Oh. Dari Mas Anin sama Mas Bian ada info lainnya nggak? Ada insight apa Workshop. Oh, workshop. Kan Minggu udah depan. tadi. Oh iya. Kak Rara belum Oh, dengar. Kak Rara. Oh, ini Kak Rara. Kak Rara kita, aku Aku penyiar dan sering produksi iklan. Wow, halo Kak Rara. Wih. Wih, boleh ya kalau ada kerjasama atau mungkin cari voice over talent, boleh deh. Penyiar. Hmm. Nah, berarti dia sudah Penyiar. ya, Dia udah pro dong ya. sudah pro. Nah, ya. Bagus. Keren. Wow, merasa tersanjung, terhormat Kak Rara bisa ada di sini. Ya dia. Sering produksi iklan. Oh, berarti Kak Rara juga voice over talent ya? Nah, domisili di mana Kak Rara? Kak Rara kalau boleh tahu di mana nih? Kepo bang. Tahu, kenapa kamu minta Instagramnya? Instagramnya apa Kak Rara? Boleh nanti yuk follow Instagram Indo Voice Over atau TikTok Indo Voice Over dah. Oh, di Sragen ih. Wih, halo Sragen. Oh, Sragen Pride. Sragen, halo Kak Rara, satu kota dong berarti ya. Ini orang Sragen nih Kak Rara nih. Ayub itu Kak Rara. Oh, aku baru tahu Kak Rara juga orang Sragen ya. Sragen Wow. Pride. Oh, Radio Buana Sragen. Oh, radio umum bukan sih? Bukan ya? Atau beda? Harusnya sama sih. Oh, Radio Buana Sragen asri Kak. Wow. Nah itu tuh, kamu tahu nggak radio Buana Sragen? Aku taunya radio umum. Radio umum Sragen. Wah, ada namanya radio umum. Oh, namanya radio umum. Oh, bukan. Oh, beda ya. Oh, sorry kalau beda. Radio Buana Sragen itu di mana sih? Kalau boleh tahu spesifiknya. Tapi kayaknya di wilayah. Enggak, itu seberangnya stasiun Sragen loh. Oh, ini karena juga BKBK ternyata Sragen Pride. Iya nih. Sragen Pride. Hai. Karuni asli mana nih kalau boleh tahu ya? Make poin semua. Nggak mintain aja tuh apanya. Oh, itu Instagramnya udah ya. Nomor Oh. WA, nomor WA Kak Runi. Enak gitu. Aduh, jangan dong. Radio umum memang siaran. Aku nggak tahu. Aku cuma baca itu. Radio umum jualan radio loh. Radio umum itu soalnya dia itu kayak tugu radio umum gitu doang. Ya berarti tunggu. Ya berarti tunggu itu bukan nama radio. produksian. Iya, aku taunya itu. Itu tunggu radio berarti namanya. Sragen palsu. Oh. Sragen abal-abal. Soalnya aku bukan Sragen kota, jarang main ke kota. Gen. Gitu. Aku Sragennya Sragen pojok-pojok. Jadi jarang ke kota. Apa daerahnya namanya? Sragen buat Sragen. Oh, dekat Stadion Taruna. Oh, tahu. Dekat rumahmu kan itu? Jauh banget. Jauh banget. Oh. Malang Kamu tahu? Bintang. Ini kan Sragen coret katanya. Aku biasanya cuma di wilayah Ring Road. Jadi ya kayak di kalau Stadion Taruna itu di wilayah Jalan Ring Road Selatan. Nah, Selatan Sragen. Nah, kalau aku itu biasanya di Ring Road Utara gitu. Jadi jarang ke wilayah selatan gitu. Jadi emang wajar sih kalau nggak tahu. Sragennya Aku Sragennya wilayah Tangen ya kalau tahu ya. Tangen. Tangen. Tangan. Tangen. Tangen. Itu agak pojok banget sih. Oh, pojok banget. Jadi ya maklum kalau nggak banyak tahu. Aku Malang Kak. Wow, Kak Roni ternyata di Malang. Karena ini orang Malang. Tetangganya ini. Tanya dulu nih. Ini juga Jawa Timur Pride berarti nih. Wow, ternyata sebenarnya kita deketan ya. Malangnya Gak mana dia. Kak? Awas aja ikut tipu-tipu. Kalian Ayo, di Malang ayo. ternyata. Wow. Ada Kak. orang Malang dan sekitarnya juga loh wow. di sini loh. Malang Emang mana, Kak? serame itu ya kita. Sama SM mana Kak? SM itu apa? SM itu apa? Ada SM di Malang. Oh iya. Kita tes Kak Runi dulu nih. Karuni diuji kesabarannya. Kami Radio Pemda Sragen. Oh, Radio Pemda. Mana itu yuk? Oh,
Mana tuh? Buana tadi mungkin. Soalnya juga nggak banyak tahu radio di Sragen. Radio Pemda Sragen. Berarti punya Pemda. Mungkin. Pemda. Wow. Penyiar. Salam. Karara Anggita. Oh, Kenal nggak? Enggak. sia terus latihan VO-nya ya. Apa itu? Cemungut. Simungut. Terus Tahu cemut deh. latihan VO-nya Iya. Yach. Oke. Thank you Kak Rara. Wow. Terima kasih Kak Rara. Besok Semangat ini juga. join Hah? workshop Kak Rara. Oh ya Kak Rara, Jadi- kita mau ada workshop loh. Minggu ketiga Kak Rara. Jadi buat teman-teman ngingetin juga sih di teman-teman buat yang di Instagram atau di TikTok. Jadi di minggu depan itu kita ada apa? Workshop online. Workshop online dubbing. Dubbing Apa? Intinya dubbing. ada lah ininya dubbing gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang tertarik untuk mencoba dan juga bisa jadi portofolio juga buat teman-teman semuanya. Dapat rekamannya. Ada nggak? Dapat nggak? Dapat kan? Dapat Dapat. lah. Oh, dapat kan? Dapat rekamannya juga nanti, jadi bisa jadi portofolio kalian juga. Rekaman online berarti ya. Rekamannya online. Jadi jangan lupa buat join nanti. Pendaftarannya insya Allah dibuka di hari Senin atau Rabu ya? Pantengin aja Instagram kita. Pantengin aja terus ya di Instagram atau TikTok kita. Nanti kita update di sana. Dan yang Gitu. paling penting gratis. Wih, iya, Itu betul. paling penting. Gratis. Gratis. Ini komunitas atau gimana ya Kak? Oh, kita lebih ke agensi sih. Bukan. Apa? Agensi apa? Agen galon. Agensi Yang voice LPG. over gitu Kak. Jadi market ya gitu deh. Marketplace-nya voice over. Yap. Gitu. Mana Kak Rudi gak jawab apa palsu tuh malang karbit itu dia. Jangan gitu. Astagfir. Halo Kak Runi. Kita Oke, main-main gitu. lah ke Malang Karuni. Kalian dari mana aja Kak? Oh, kita base-nya Beda-beda sih. beda-beda sih. Kita studionya di Yogyakarta karena Depok. Kak Rara. Oh iya Depok. Dah Depok Depok. Sleman. Di Depok Sleman. Dari Dan mana itu maksudnya tanya aslinya kamu dari mana? Sragen. aku dari Sragen. Ini dari Dari ini Medan. Medan. Orang Medan aku le. Kayak mana nya? Orang Medan. Katanya tadi dari Malang. Ya kan Malang. Oh, Malang sekali. Malang kuliah di Malang. Gitu. Terus kalau Mas Anin dari dari Sragen. dari Warlock. Warlock. Gitu, Warlock sini. Oh, klien, bos. Oh, klien. Gimana sih baca? Kamu yang baca yo. Oh. Kita nggak bisa baca yang bisa baca itu cuma kamu yo. Klien kak tuh Klien kan. dari mana? Bukan kalian. Nah, ini emang Malu-maluin udah. Parah. jadi kalau klien itu beragam sih kak. Jadi ya ada banyak ya. Kita ada klien dari Indonesia dan juga dari luar juga. Jadi ya beragam sih. Sombong. Kan sekaligus promo, siapa tahu ada kerjasama gitu. Ya enggak sih. Yoi. Gitu Kak Arni. Biasanya kebanyakan dari Karuni. Kak Anggi. Kak Rara. Ya ampun. Gitu. Jadi kliennya Kamu baca kebanyakan tuh yang bener. Klien. Klien. Bukan kalian. ya gitu dah. Gitu. Jadi beragam dah. Ada yang dari Indonesia, banyakan dari Jakarta gitu sekitarnya, terus ada yang dari luar juga gitu. Tergantung projectnya Kak Rara kalau itu. Gitu. Jadi lebih ya banyak sih. Biasa dapat berapa per spot Kak? Wah, kalau rate-nya Admin saja ya. sih langsung ke admin. Kalau mau Talentnya langsung. Atau mungkin Kak Rara tertarik buat jadi talent voice over gitu, boleh banget daftar di indovoiceover.com gitu. Nah di pojok kanan atas itu ada tombol sign up.
itu langsung aja daftar di sana. Nanti bakalan ada form pendaftaran gitu dan juga ada bagian section sampel, voice sample gitu buat dikirimkan. Jadi ya biar tim dari Indo Voiceover bisa menyeleksi juga apakah ini lolos atau masih dalam pertimbangan atau masih ada request lain gitu. Biasanya dimintakan baca naskah tertentu gitu. Jadi biar tahu juga gitu Kak Rara. Oke. Gratis. Apa? Gratis. Gratis, pendaftarannya gratis. Ya ampun, Yang paling ha-ha. penting tuh itu gratis. Gratis apa tuh mahal kan naik. Mahal semua. Jadi kalau Kak Rara atau teman-teman yang ada di Instagram tertarik buat jadi, aku biasa ngedubbing Kak. Oh boleh. Kadang kita juga sering ada project ngedubbing juga. Jadi boleh aja buat siapa Workshop tuh. besok ikut berarti pas itu. Jadi besok kita ada workshop dubbing juga gratis. Jadi boleh join dah Kak Rara. Gratis loh Kak. Join Zoom aja. Join Terus Zoom kok. Nanti Jadi Kak Rara lebih fleksibel. datang, terus habis enggak maksudnya masuk Zoom, datang ke Zoom maksudnya. Datang ke Zoom terus ya kita di situ seru-seruan rekaman segala macam, nanti kelar nanti Kak Rara dikirimin hasilnya. Oh gitu. Terus dapat hasilnya. Chat aku boleh. Nomor kita ada di link di bio Kak. Jadi klik aja link di bio TikTok ataupun Instagram. Jadi di situ ada nomor adminnya. Jadi aman aja bisa langsung DM chat juga kita. apa nggak sih? DM juga boleh kok. DM juga boleh. Aman saja. Kita sangat terbuka untuk komunikasi gitu. Ada Oke. Kadis. Kadis. Halo Kadis. Kadis. Nah, Itu sapaan spesial banget ya. Spesial. Gitu. Oke, ada lagi? Ada info? Ada info lagi nggak? Workshop. workshop Udah. Oke, mungkin itu aja ya. Apa? Ada info lagi nggak? Nggak ada. Info ini WTB tiket Tiket untuk nonton konser BTS D1 D2 sudah Mas. sold out. Ini ada info menarik. Untuk tiket konser Arirang udah sold out semua. Jadi yang ya udah kalau belum dapat ya pasrah aja lah ya. Nggak ada harapan mungkin. Yang sudah dapat sampai bertemu. Kalau bertemu. ada yang dapat selamat dan semoga ketemu. See you di GBK. Widih. Sampai ketemu. Padahal kan kita bertiga nggak ada yang dapat sampai bertemu. Duh, maksudnya sih yang dapat tiket sampai bertemu BTS-nya besok. Sampai bertemu. Gitu. Iya. Oh, Kalau kita nggak dapet, kita dapat hikmahnya nonton aja. aja lah udah lama nonton ininya fancam. Oh, fancam. Nonton dari TikTok aja Mas. Oke. Ada info lagi kayaknya nanti. Oh, apa nih? Buat nanti dini hari. Dini hari. Oh, dini hari. Dini hari nanti pembukaan Piala Pembuka Dunia Piala Dunia. 2026. Piala Dunia tuh mulai nanti Dini jam hari. 2 subuh. Jam 2 subuh, kick Pertandingan off. pertama kick Meksiko off. lawan? Lawan apa ya Meksiko ya? Lupa. Pokoknya Piala Dunia mulai nanti. Mulai dini hari nanti Piala Dunia mulai. Yeay. Dukung siapa? Aku Prancis. Aku baru tahu kalau Piala Dunia udah mau kick off aja. Nanti malam, nanti subuh. Aku soalnya terakhir kali aku ngikutin itu masih yang ribut soal itu lagu officialnya yang Shakira kan sekarang. Ngabur. Bukan. Shakira tuh yang Samina-mina. Shakira tuh yang Bukan. Harusnya zaman Shakira. Afrika, bukan Shakira. Yang terbaru kabarnya juga mau Officialnya tuh yang Shakira sekarang gitu. itu tuh, Kalau yang officialnya sekarang apa? Masih Korea. Kolaborasi enggak? Bukan Kolaborasi Inggris. tiga artis atau 4 artis gitu. Yang official theme songnya FIFA World Cup yang sekarang. Sebentar Gitu. deh. Emang Shakira nggak ikut di official kali ini? Shakira tuh yang Samina-mina EE. Iya, itu kan Afrika. Iya, tapi terakhir aku kali lihat info kayak dia ikut untuk yang ini kali ini gitu. Tapi entah jadi atau nggak jadi. Nggak tahu, tapi setahu aku nggak ada Shakira deh. Oh, siapa penyanyi? Tahu gue ya. Penyanyi Ada beberapa artis lah pokoknya official. untuk officialnya.
Aduh, ya ampun, sebentar, ini verifikasi dulu. Penyanyi semua itu. Penyanyi Tiga official Kayaknya penyanyi semua. Piala Dunia. Tuh tuh ada Rara. Kak Rara tuh. Kak Rara, yang sebelah Sebelah. mentornya siapa, Kak? Yang sebelah, maksudnya ini, apa? Sebelah sini. Oh ya, sebelah ini kah? Atau yang mana, Kak? Aduh, takut miss lagi. Bawah lagi mah. Ya, Mas. Bang. Shakira lawas banget, weh. Nah kan, Wah, ini ya. Penyanyi resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah Shakira. 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 Betul lagi. kan? Amina Wah. Bukan, coba Google YouTube. Semalam aku baru lihat official dam songnya. Bukan Shakira, setahu aku. Shakira. Kan ini. ada yang tanya lagi tuh loh. Rara Apa? kita yes. Tapi katanya. Shakira kali ini kayaknya ada kasih lagu juga, Kak. Tuh Kak Rara kita tuh Apa? pertanyaan apa? Ini apa? Siapa mentornya di sebelah? Siapa mentor? Yes, Yes. ini. Oh. Ini emang sangat misterius banget. Jadi soal misterius ini karena lagian nih. Jadi ya lagi nggak spill, nggak mau in frame lagian. Aduh, apa nih keywordnya? Lagu Piala Dunia. YouTube aja YouTube. Piala Dunia. Dua Oke. tuh. Aduh. Dai. Shakira. Ini ya ampun. Mana nih? Rame. Yang ininya tuh yang nyanyi. Itu loh tadi di bawahnya ada. Bawahnya yuk. Bawah, nah terus bawah. Lagu-lagu Oh. dulu terbaru dan Maaf. terpopuler tuh. Ada Dai, ada siapa? Bukan atasnya tampilkan lainnya. Oh, tampilkan lainnya. Nah, itu tuh. Ada banyak tuh. Dai. Kok ISO speed? Speed. Oh, lagu yang tidak resmi. Ayo Siapa? Oh, bukan. 2026. Siapa hayo? Itu. Syaki? ISO speed. ISO speed. ISO speed. ISO Speed mana? Tahu nggak ISO speed? Betul kan? Emang Shakira penyanyinya. Dai. Oh, Tuh berarti kan. emang Nih. Nggak tahu. Oh, nggak tahu aku. Semalam bukan dong. Wah, Jujur aku nggak tahu. Mantap. Bagus. emang tengil banget ya. Gitu. Oh. Tapi ya emang vibes lagunya beda dari yang Waka. sih daripada Waka Waka EE itu sih. Dai gitu gak sih? Enggak sih. Dia Kan lebih Dai judul lagunya. Dai DN, waka itu kan. Dai. ini penyanyinya ada DNA oleh Andrea Bocelli dan Megan Thee Tahu, aku Stallion. kenal itu sama Nah. Dai. Ya, di belakangnya. Iya. Oh. Gitu, tapi penyanyi Shakira ya. DNA. Judulnya bukan grup ya. Oh, berarti lagunya bukan cuma satu. Mungkin. Itu Lagu Andrea tema. Bocelli itu. Ini Andre Balik Bocelli, Putih, Megan Dai. itu Megan Thee Stallion. Itu juga Serta tuh. lagu Rame kan kok yang aku tonton. World Cup Champions Bukan, dari itu YouTuber ISO ISO Speed Speed. yang enggak resmi tapi sangat viral. Gitu. Oh, gitu. Alah. Gitu. Oh, wow. Malah ngepoin Itu Piala dijawab Dunia nih. dulu. Apa? Komentar. Udah dijawab. Udah terjawab. Ini dari Kak Adminova udah dapat experience, dapat kapan Kalah. Itu bawahnya udah bawahnya dibenerin, dibenerin. dibaca dulu dong ayo. Kalah war ini. Experience kalah war. Iya lagi. Ya Tiket. ampun. Deg-degannya dapet. Ya, tiket. Sedihnya dapet ya. Kalah war lagi. Aduh. Ini kanibal. Dia makan. Oke. Jadi itu ya teman-teman, buat topik pembahasan live kita hari ini tentang intonasi dan teknik dalam baca naskah dalam voiceover maupun dubbing gitu. Wow, banyak banget, semoga bermanfaat ya. Dan apakah ada insight lagi tambahan? Kalau nggak ada, saya section penutup buat info-info lainnya. Nggak ada? Udah apa? BTS sudah. Udah, BTS sudah, Piala Dunia nanti malam juga udah. Bensin naik. Bensin naik udah pada tahu, meskipun itu kejutan di pagi hari ya. Bangun tidur, wih, bensin 16.000. Iya,
ngeri. Ya ampun. 15.000 Itu- sekarang. Itu sangat surprise banget ya. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di TikTok maupun di Instagram yang tertarik untuk jadi voice over talent kita untuk proyekan voice over ataupun dubbing ataupun lain sebagainya gitu, seputar voice over gitu. Boleh banget buat daftar diri di indovoiceover.com. Klik aja di Google indovoiceover.com gitu, terus di bagian section bagian kanan atas itu ada sign up, atau di bagian menu itu sign up, terus nanti bakal muncul form pendaftaran gitu, silahkan diisi untuk data diri, kemudian dan juga sampel suaranya untuk bisa kami review gitu. Jadi nanti bakalan ada feedback kurang lebih 1 bulan setidaknya. Nanti ada feedback dari kami apakah lolos atau tidaknya. Lolos atau tidak, atau mungkin bakalan ada tambahan voice over contoh sampel lainnya yang akan kita mintakan gitu. Jadi yang tertarik boleh banget buat kunjungi indovoiceover.com gitu. Nah, dan buat teman-teman yang baru memulai langkah di dunia voiceover, di Indo Voiceover juga ada kelas online yaitu indovoiceoveracademy.com. Indovoiceover Academy itu websitenya bisa dikunjungi di indovoiceoveracademy.com gitu. Di situ promonya masih ada ya, masih berjalan gitu, yang harga menarik gitu. Jadi boleh banget buat yang teman-teman yang tertarik boleh langsung aja daftar gitu. Kayak gitu aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait gimana jadi talent, gimana ikut kelasnya, boleh banget langsung DM aja kalau masih bingung, atau chat admin gitu, boleh banget. Dan di minggu depan kita ada workshop online gratis dubbing experience, dan itu bakal menarik banget, dan kita udah prepare untuk semuanya kurang lebih ya, untuk naskah dan lain-lain. Jadi jangan lupa siapkan diri kalian buat daftar di workshop kali ini biar tidak ketinggalan ya. Buat yang tertarik di dunia dubbing karakter terutama. Widih, aduh kespil. Gitu teman-teman. Untuk live buat Zoom workshop minggu depan kurang lebih di jam yang sama ya, di jam 3:30 gitu. Jadi siapkan waktu, siapkan internet kuotanya, jangan sampai kehabisan. Gitu. Nice. Oke, ini ada dari Instagram, kapan awal mulai VO bang? Gimana nih maksudnya? Kapan awal mulai VO? Awal mulai VO gimana nih? Kak Ivan Nur Rahmat. Aduh, kurang spesifik nih, aku jadi bingung jawabnya gimana. Mungkin bisa dijawab. Nanti boleh ditanyakan di kalau ada Instagram, pertanyaan lainnya. DM atau di apa. Boleh. Nanti langsung kalau masih bingung-bingung DM aja langsung di TikTok maupun Instagram, nanti bakal dijawab. Kapan-kapan main ke Buana Asri Kak, siap Kak. Widih, nanti kapan-kapan kalau ke wilayah selatan dah. Soalnya wilayah utara mulu yang sering mainnya. Oke, gitu aja. Thank you so much teman-teman yang ada di TikTok maupun di Instagram. Wah. Ya men, udah. Udah cukup. Serah banget ya. Gitu. Nice, terima kasih semuanya buat yang penikmat rasa. Halo Kak penikmat rasa. Penikmat rasa ini sebenarnya juga voice over talent juga deh. Wow, bagus. Nice. Thank you so much untuk semuanya. Apakah ada tambahan dari Mas Anin dan Mas Bian? Enggak ada? Oh, cukup ya. Jadi itu aja ya teman-teman semuanya untuk live sore hari ini. Live sore kita hari ini. Kita ketemu lagi di workshop online minggu depan dengan experience yang lebih menantang lah pokoknya. Gitu. Thank you semuanya. Kita akhiri. Oh iya, ini dipikirkan Kak. Nah, Apa? Oh, itu dipikirnya kakak tuh VO talent. Yang ini enggak. oh dipikir kita VO talent. Nah, Jawab. ada gimana ya jawabnya ya? Jawab. Kamu VO talent bukan? Oh, bukan sih. Oh, bukan. Kalau saya pribadi bukan VO talent. Karena suara saya pas-pasan dan saya juga nggak terlalu gitu. Jadi saya lebih ke bagian section ini aja gitu. Bagian ngurusin klien sih. Jadi kalau masalah-masalah proyekan biasanya ke situ. Gitu.
Gitu semuanya. Thank you so much ya untuk hari ini buat yang udah join. Oke, kita tutup. Dengan doa. Oke. Mari kita tutup. Hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you so much semuanya buat udah yang join. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Bye. Semuanya yang ada di TikTok ataupun di Instagram. Bye. Bye. Iya. Meskipun gue buka lagi ya. Gitu nih. Oke, ini nunggu loadingnya selesai atau enggak? Nggak usah. Oh, udah. Bye bye. Bye.